Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiotun Audiobook kembali mempersembahkan sebuah novel dengan judul Irani, Gadis Indigo. Karya autor Novia Afianti Sakinah. Masih bersama Sari. Memasuki bab pertama, chapter 1, Sita. Selamat mendengarkan. Seorang gadis kecil berusia 5 tahun menangis terseduh-seduh di dalam gudang nan gelap dan kosong. Ia dikurung oleh ibunya, menangis sembari memegang kedua kakinya. Mamahnya begitu tega mengurungnya di gudang yang sudah tak terpakai itu, membuat suasana semakin mencekam dengan suara-suara tak jelas. Gadis kecil itu berteriak di dalam gudang. "Mama, keluarin Iran, Ma. Iran takut, Ma. Di sini gelap, Ma. Iran tidak akan membuat Mama kesal lagi. Iran janji, Ma." Teriak gadis itu dari dalam ruangan gelap itu. Tak ada yang mendengar. Gudang itu berada paling sudut rumahnya. Keluarga gadis kecil sangat kaya pada zaman dahulu. Rumahnya begitu luas, sehingga banyak ruang kosong tak terawat. Hanya ada 5 orang yang tinggal di rumah itu, sehingga hanya sebagian yang terpakai. Gadis kecil itu tinggal bersama ibu dan neneknya yang sudah lama lumpuh dan duduk di kursi roda. Selain keluarga gadis kecil itu, masih ada Pak Diman, tukang kebun, sekaligus supir keluarga gadis itu, dan istrinya Bu Ilan yang mengurus rumah tangga. Gadis kecil itu tak pernah diperdulikan oleh ibu kandungnya. Hanya nenek, Pak Diman, dan Bu Ilan yang peduli kepadanya. Ibu kandungnya sangat membenci Irani, karena ayah kandungnya tak mau bertanggung jawab kepada ibunya. Flashback. Sebenarnya ibu kandung Irani gadis yang baik. Ibu kandung Irani, Sita, ditipu oleh pengusaha muda yang mengaku masih single. Ayah dan ibu kandung Irani bertemu tak sengaja di pasar. Ayahnya menolong ibunya Irani saat kecopetan. Mereka suka pada pandangan pertama. Awalnya mereka hanya berjalan-jalan biasa, saling mengagumi, dan pada akhirnya menyatakan cinta. Namun saat menjalani hubungan, ayahnya tak pernah membawa ibunya ke rumahnya. Mereka selalu ketemu di rumah Sita, ibunya Irani. Setelah berhubungan hampir 1 tahun, Adnan berjanji akan menikahi Sita. Gadis itu dengan polosnya memberikan mahkotanya, harga dirinya, kehormatannya untuk Adnan. Karena Sita tahu Adnan akan jadi suaminya kelak. Namun saat Sita hamil, Adnan tak pernah datang lagi ke rumahnya. Hari demi hari kandungan Sita mulai besar. Adnan tak kunjung datang untuk menikahi Sita. Sita dihina, dicemooh warga sekitar karena hamil di luar nikah. Warga tak mau terkena sial akibat ulah Sita. Sita pun memutuskan mencari keberadaan Adnan dalam keadaan hamil besar. Gadis itu bertanya pada semua teman Adnan yang pernah dikenalkannya kepadanya.
Namun tak ada satupun yang tahu Adnan ada di mana. Gadis tersebut mulai frustasi. Dengan kehamilannya yang sudah menginjak semester 3, laki-laki itu hilang bagai ditelan bumi. Hingga gadis itu lelah, sudah berjalan jauh dari rumahnya untuk mencari sang pujaan hati. Ia pun duduk di pos ronda yang ada di depan komplek perumahan elit di daerah itu. Saat Sita menahan sakit, ia melihat seseorang yang dikenalnya keluar dari sebuah rumah besar bersama seorang wanita dan 2 anak kembar. Keduanya tidur di pangkuan 2 baby sister di rumah itu. Seperti tersambar petir, hatinya begitu sakit. Melihat laki-laki yang dicintainya sudah berkeluarga. Wanita hamil itu mencoba bangkit dari tempat duduknya. Berjalan mendekati laki-laki itu, berharap semua itu hanya halusinasinya saja. Perlahan, Sita berjalan menghampiri laki-laki itu. Adnan, panggilnya menahan tangis. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Laki-laki itu menoleh. Begitu terkejutnya ia saat melihat wanita hamil yang berada di hadapannya itu. Sita, gumamnya pelan, mendekati wanita hamil itu. Kenapa kamu kesini? Dari mana kamu tahu rumahku? Tanya laki-laki itu, gugup, terkejut, dan takut ketahuan istrinya. Aku ingin kamu jelaskan semua ini. Seru Sita menahan tangis yang sudah tak terbendung lagi. Merasakan sakit hati yang teramat sakit tak tertahankan. Melihat laki-laki yang begitu dicintainya sudah menimpunya mentah-mentah. Aku akan jelaskan nanti, tapi tidak sekarang. Aku mohon kamu pergi dulu dari sini. Pintanya mencoba mengusir wanita hamil itu. Pak, ada siapa itu? Tanya seseorang di balik pintu. Sita, aku mohon, kamu pergi dari sini sekarang juga. Nanti akan aku jelaskan semuanya. Ucap Adnan berbisik takut. Takut perempuan yang ada di dalam rumah itu mengetahui tentang Sita. Apa perempuan itu istrimu? Tanya Sita meneteskan air matanya. Hatinya tercabik-cabik melihat perempuan itu. Selama ini ia sudah dibohongi oleh dia. Adnan terdiam tak menjawab. Tanpa disadarinya, perempuan itu sudah berada di belakangnya. Mas, siapa perempuan itu? Tanyanya curiga. Oh, dia. Aku tak mengenalnya, sayang. Aku hanya menawarkan minum padanya. Kasihan dia sudah kelelahan. Jawab Adnan gugup di antara 2 perempuan yang dicintainya. Namun, Adnan lebih mencintai istrinya dibanding wanita hamil di depannya. Sita terus menangis. Adnan tak tega bersikap seperti itu kepadanya. Gadis itu telah mengandung anaknya. Namun kenapa laki-laki tersebut pura-pura tak mengenalnya? Oh sayang, kamu baik sekali pada wanita hamil itu. Tunggu sebentar, biar aku yang bawakan minuman untuknya. Ucap perempuan itu kembali masuk ke dalam rumah, mengambil minuman dan beberapa kue tanpa curiga sedikit pun. Sita terus menangis. Tanpa melihat laki-laki itu, ia melangkah pergi. Gadis itu tahu jawaban apa yang akan laki-laki itu berikan kepadanya.
Ia tak ingin mendengar jawaban bahwa laki-laki tersebut akan memilih istrinya. Sita sudah tak kuat menahan sakit dalam perutnya. Ia sudah tak kuat berjalan lagi. Darah segar mulai bercucuran di sekitar kakinya, membuatnya ambruk seketika. Laki-laki itu berlari ke arah Sita. Ia terkejut dengan apa yang terjadi kepada gadis itu. Adnan segera menggendong wanita hamil itu menuju ke mobilnya. "Apa yang terjadi, sayang?" tanya perempuan itu kepada suaminya, karena ia menggendong perempuan lain di hadapannya. Ia terkejut menjatuhkan gelas dan kue kering di tangannya. "Sayang, perempuan ini mau melahirkan. Bisakah kita menolongnya dulu sebelum kamu bertanya macam-macam kepadanya?" ucap Adnan panik segera menjalankan mobilnya. "Aku ikut ya," ucap perempuan itu. Adnan mengangguk. Sebelum mereka pergi, perempuan itu menitipkan 2 anak kembarnya pada baby sister keluarga mereka. Sita terbaring lemah di kursi tengah mobil. Adnan, ia fokus menyetir tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Pikirannya melayang kemana-mana. Rasa takut menghampiri laki-laki itu. Seketika istrinya melihat suaminya cemas. Sedangkan Sita masih menangis menahan sakit di perutnya yang semakin tak tertahankan. "Sakit, Tuhan!" teriak wanita hamil itu sembari memegang perutnya. Darah segar terus keluar dari roknya, mengotori kursi tengah mobil Adnan. Terlihat Adnan begitu cemas. Namun Adnan tak bisa berbuat apa-apa karena istrinya ada di sebelahnya. "Sabar ya, Mbak, bentar lagi sampai rumah sakit," ucap perempuan itu menenangkan Sita. Perutnya sangat sakit. Hatinya lebih sakit. Melihat laki-laki yang dicintainya bersikap seperti itu. Sebenarnya masih ada waktu 2 bulan lagi untuk gadis itu melahirkan bayinya. Namun, karena gadis itu terlalu stres, membuat bayi dalam kandungannya bergejolak, ingin segera keluar dari perutnya. Membuat perasaannya kini sakit sekali. Ditipu oleh laki-laki brengsek yang telah menghancurkan hidupnya. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung chapter. Jangan lupa like, comment, and follow. Sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.